Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di materi ini kita akan membahas tentang ada beberapa teknik ya. Ada overloading constructor, kemudian ada access modifier, kemudian setter dan getter, lalu ada auto implemented property. Oke, saya langsung saja. Untuk overloading constructor ini di C#, ini kita bisa membuat banyak constructor dengan parameter yang berbeda atau konstruktor lah ya. Jadi tujuannya agar pengguna kelas itu lebih fleksibel ya dalam menggunakan kelas kita. Saya contohkan misalnya di kelas item, kalau kita lihat kelasnya, di sini kan kita punya satu konstruktor. Ini ya, ingat konstruktor itu metode yang tidak ada void dan tidak ada return. Ya, tidak ada void dan ada return di sini. Namanya sama dengan nama kelas. Nah, kita bisa buat satu lagi. Tujuannya supaya kita buat dulu lah ya. Kita buat dulu public item seperti ini, tapi kita tidak isi apa-apa ya. Tujuan dibuatnya supaya nanti pengguna kelasnya itu tidak wajib mengisi nilai pada saat objeknya dibuat ya. Oke, ini kan kode untuk buat objek, jadi dia tidak perlu ngisi nilainya. Bagaimana cara dia ngisi nilai? Dia bisa ngisi nilai melalui properti atau atribut ini. Jadi dia bisa gunakan item 2 titik nama misalnya sama dengan Budi, kemudian item 2 titik jumlah sama dengan 10, sorry kok Budi ya, salah, harga sama dengan misalnya 20.000. Sorry ini namanya misalnya buku misalnya, seperti ini. Jadi ada dua cara memberikan nilai. Nah, di C# sendiri kalau kita lihat di framework.net nya yang Windows Form itu lebih banyak menggunakan cara yang seperti ini ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, kemudian bisa tidak saya buat lagi? Bisa, asalkan tidak sama persis. Misalnya beda parameter, misalnya yang satu lagi parameternya cuma nama dan jumlah, itu bisa. Oke, kemudian berikutnya ada access modifier. Ya, access modifier ini di mana kita bisa mengatur properti dan metode apakah boleh diakses dari luar kelas. Dari luar kelas itu maksudnya dari sini ya, dari item ini. Contohnya misalnya nama. Saya tidak ingin nama ini diakses orang. Kan kalau saya ketik item 2 titik nama kan muncul nih. Nah, karena dia propertinya adalah public. Tapi kalau misalnya ini di kelasnya saya buat di sini nama ini private, misalnya seperti ini. Oke. Maka nanti di sini dia jadi error. Ya, atau ketika saya ketik item 2 titik nama, dia pasti tidak muncul. Karena dia diset sebagai private ya, diset sebagai private. Oke. Jadi dari luar kelas itu maksudnya dari objek ya. Jadi objek item 2 itu tidak bisa mengakses properti yang sifatnya private. Jadi sifatnya harus public. Maka ini kita ganti jadi public. Oke, ini access modifier. Nanti ada macam-macam nih, ada public, ada private, ada protected, ada internal dan lain-lainnya ya. Kita belajar sesuai kebutuhan saja. Ini contohnya tadi ya, kalau dia private maka dia tidak bisa diakses dari objek. Dia cuma bisa diakses dari kelasnya sendiri. Kalau misalnya saya akses dari sini nama, walaupun di sini private, dia bisa diakses dari metode konstruktornya. Kemudian ada auto implemented property. Auto implemented property ini sangat sering sekali digunakan di C# ya. Kasusnya misalnya seperti ini. Saya tidak mau nama ini kosong. Ya, saya ingin ketika nama ini kosong seperti ini, maka programnya menampilkan error. Ya, kalau sekarang kan saya jalan ini tidak ada masalah harusnya dia. Oke. Oke, ini dia tidak ada masalah. Nah, kita maunya tuh dia nampilin error. Nah, caranya bagaimana? Kita tidak bisa buat di, kalau yang pakai konstruktor itu jelas ya, kita tinggal tambahkan if di sini. If jika nama itu bisa. Tapi kalau memberikan nilainya tidak melalui konstruktor, melalui cara yang kedua ini, kalau yang di atas ini kan melalui konstruktor ya, ini pasti bisa. Tapi kalau yang kedua, ini kan kita tidak bisa karena kita mengakses propertinya. Sementara properti itu kan cuma deklarasi saja dia. Nah, dia tidak bisa buat if di sini. Maka di sini di dalam propertinya kita bisa menggunakan namanya auto implemented property. Misalnya saya tambah buka kurung seperti ini. Kemudian saya buat set. Oke. Kemudian saya buat if
value ini otomatis. Kemudian true, misalnya pesannya mau saya tampilkan menggunakan true. Ini nanti kita bahas ya. New exception, nama tidak boleh kosong misalnya. Oke, seperti ini. Ini tidak perlu titik koma. Oke, kalau kita jalankan sekarang, harusnya dia muncul error di sini. Nama tidak boleh kosong. Programnya tidak bisa dikompil ya, seperti ini. Nah, ini fungsi dari auto implemented property. Kemudian di bagian get-nya kita juga bisa atur. Jadi bukan hanya set saja, tapi kita juga bisa ngatur di bagian get-nya. Nah, untuk mengatur di bagian set dan get itu biasanya kita butuh variabel bantu atau atribut bantu yang nilainya private. Private string nama. Jadi yang private itu biasanya huruf kecil, yang public itu biasanya diawali dengan huruf besar. Jadi di sini kita buat nama sama dengan value. Kemudian di sini get return nama. Nah, ini misalnya kita mau tambah namanya jadi MR misalnya atau Mister ya. Boleh saja. Nanti dicek berdasarkan jenis kelamin. Kalau jenis kelaminnya laki-laki maka pakai panggilannya Bapak. Kalau jenis kelaminnya perempuan maka panggilannya Ibu. Bisa saja nanti kita tambahkan di bagian get-nya ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini untuk auto implemented property. Misalnya contoh lainnya, misalnya di jumlah. Kita tidak mau jumlah ini 0, tidak boleh 0. Maka tadi kita tinggal hapus ini. Kemudian kita buat set dan get-nya ya. Kalau kita mau melakukan validasi seperti yang di atas ini, berarti kita buat satu lagi nih, private jumlah, private int jumlah. Nah, baru kita atur di sini ya, pakai set dan get-nya. Itu untuk auto implemented property. Jadi berikutnya di latihan-latihan kita akan selalu menggunakan auto implemented property set get ya. Tapi kita pakai yang simple saja. Jadi seperti ini nanti yang kita pakai itu set get ini. Ini berarti kita tidak pakai karena tidak ada validasi. Tapi kalau mau validasi silahkan kita buat validasinya sesuai kebutuhan. Ini kasih titik koma. Oke. Ini juga sama, jumlahnya kita hapus. Nah, ini kita buat semua properti kita itu dia auto implemented property. Boleh kebalik ya, boleh set dulu, boleh get dulu, tuh bebas. Set get. Ini juga sama, diskon juga set get. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat nih. Nanti ada latihannya nih, di latihan kita ini kita coba pakai form aja biar lebih tergambar. Ngapain sih saya buat kelas gitu? Nanti kita gunakan Windows Form supaya kelas yang kita buat ini kelihatan manfaatnya ya. Oke, nanti akan saya bahas di video berikutnya. Tapi satu hal yang mau saya bahas lagi, kan jadi bingung nih, kapan harus pakai konstruktor, kapan harus pakai auto implemented property. Nah, ini sesuaikan saja. Kalau kita di Flutter, di bahasa pemrograman lain maksud saya, di Dart itu lebih banyak menggunakan parameter di konstruktornya. So, kita lihat kodenya Flutter example. Oke, coba kita lihat kode ya. Yang simple mana sih dia? Oke, saya mau lihat ini source code-nya nih. Oke. Nah, kalau kita lihat source code-nya book, kita mau lihat view nih, mana dia? Example navigation example aja. Ini ada kode langsung. Nah, ini contohnya. Ini kan kelas ya, kelas. Nah, kalau kita lihat di Flutter, ini kelas nih, scaffold ini adalah kelas, tapi dia di sini menggunakan argumen atau parameter yang kita sebut tadi ya, istilah kita kan parameter. Kalau di sini disebutnya argumen. Ini kelas lagi nih. Isinya juga ada argumen namanya title. Kemudian center ini juga kelas, ini ada argumen namanya child. Elevated button juga kelas, ada argumen namanya onPriced dan seterusnya. Ini kalau kita di Flutter. Nah, ini manfaat kita belajar object oriented
programming, jadi kita terbiasa dengan kode yang ada. Ini awalnya dia kelas, namanya adalah first root ya. Extend ini nanti akan kita bahas. Kemudian tadi scaffold adalah kelas, ini adalah argumen. Jadi kalau di Flutter dia cenderung menggunakan teknik yang awal ini, memberikan nilai, kan sama kayak kita nih. Ya, ini argumen, ini nilainya, ini argumen, ini nilainya. Kalau di Flutter tadi app bar ini argumennya, ini kelas, ini nilainya. Jadi argumen diisi oleh kelas lagi. Tapi di Flutter disebut bukan kelas, tapi istilahnya disebut dengan widget ya. Nah, kalau kita di C# itu lebih cenderung menggunakan yang kedua. Sebentar, saya coba lihat dulu start window ini ya, yang form ya. Kita lihat implementasinya tuh di form. Misalnya seperti ini. Contohnya txt nama titik teks. Teks ini kan kalau kita lihat dia properti nih. Ya. Ini juga sama, LBL ini juga properti. Ini nanti kita bahas lagi lah ya. Nanti ada video lagi untuk bahas yang di C#. Jadi kapan kita pakai yang konstruktor yang ada parameter, dan kapan kita menggunakan auto implemented property, itu sesuaikan saja dengan framework atau bahasa pemrograman yang kita gunakan. Oke, nanti akan saya bahas lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.